Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dengan mempelajari materi ini, kita akan menghayati dan menghargai segala keteraturan yang ada di sekitar kita sebagai karya ciptaan Tuhan. Sebelum itu, ada yang masih ingat tidak bentuk matriks itu seperti apa? Saya ingat, Bu. Terdapat kolom dan baris. Bagus, ada lagi yang lain? Saya, Bu, terdiri dari bilangan yang tersusun yang disebut elemen. Bagus ya jawabannya, ternyata masih pada ingat. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Oleh karena itu, perhatikan materi yang akan disampaikan dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, dapat langsung ditanyakan ya. Ada suaranya? Ada, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh murid-murid yang tadi ya, jadi matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. Seperti kita bisa lihat dari gambar yang ada di sampingnya itu, baris 1 itu adalah A11, A12, dan A1J, A21, A22, dan A2J. Itu untuk baris kedua. Nah, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Nah, bisa dilihat ya bahwa kolom itu yang dari atas ke bawah. Terus, ordomatriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J. Seperti contohnya ada matriks yang berordo 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3, dan sebagainya. Kemudian, untuk selanjutnya masuk ke operasi penjumlahan matriks. Nah, syarat penjumlahan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya matriks A dan matriks B, yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan. Nah, bisa dilihat ya di contoh di sebelahnya ini, ada matriks A yang berordo 2 kali 2, yang di dalamnya terdapat A, B, C, D, dan matriks B sama, yaitu berordo 2 kali 2, dengan elemennya itu E, F, G, H. Maka matriks A ditambah matriks B sama dengan
Elemen A dijumlahkan dengan elemen E, elemen B dijumlahkan dengan elemen F, elemen C dijumlahkan dengan elemen G, dan elemen D dijumlahkan dengan elemen H. Jadi kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, untuk lebih pahamnya, di sini ada contoh soalnya. Diketahui matriks A itu terdiri dari 1, 3, 5, 6, dan matriks B memiliki elemen 2, 4, 5, 3. Tentukan penjumlahan matriks dan matriks B. Nah, karena matriks A dan matriks B ini sama-sama memiliki ordo 2 kali 2, maka kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Nah, jadi matriks A ditambah matriks B sama dengan kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Di sini ada 1 dijumlahkan dengan 2, 3 dijumlahkan dengan 4, 5 dijumlahkan dengan 5, dan 6 dijumlahkan dengan 3. Maka hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B adalah 3, 7, 10, 9. Nah, untuk contoh soal yang kedua, diketahui matriks A adalah 2, 3, 5, 6, 7, 6, dan matriks B 5, 2, 4, 5, 9, 7. Tentukan penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, karena matriks A dan matriks B ini juga memiliki ordo yang sama, maka bisa dijumlahkan nih. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 2 dijumlahkan dengan 5, 3 dijumlahkan dengan 2, 5 dijumlahkan dengan 4, 6 dijumlahkan dengan 5, 7 dijumlahkan dengan 9, dan 6 dijumlahkan dengan 7. Maka hasil dari matriks A ditambah matriks B adalah 7, 5, 9, 11, 16, dan 13. Oke, di sini ada contoh soal dalam bentuk cerita. Toko kue online Lazis selalu mencatat jumlah stok barang keperluan pembuatan rotinya dalam sebuah buku besar. Dalam buku besar ini tercatat jumlah stok kebutuhan per minggunya, menyesuaikan dengan permintaan pembeli terhadap kue tersebut. Nah, stok barang akhir minggu pertama adalah untuk tepung terigu adalah 15 kg, dan untuk tepung terigu yang digunakan untuk brownies itu adalah 10 kg. Telur yang digunakan untuk nastar sebanyak 7 kg, dan telur yang akan digunakan untuk brownies sebanyak 6 kg. Karena keinginan konsumen yang besar akan produk roti tersebut, maka pengusaha kue tersebut menambah stok kesediaan barang dengan rincian sebagai berikut. Nah, stok penambahan barangnya itu tepung terigu yang akan digunakan pada nastar itu sebanyak 10 kg, dan untuk brownies sebanyak 5 kg. Untuk telur pembuatan nastar ditambahkan 5 kg, dan untuk brownies ditambahkan 3 kg. Maka berapakah total akhir persediaan barang sesuai dengan kebutuhan pembuatan kue nastar dan brownies? Nah, ini penyelesaiannya. Jika kita misalkan matriks stok akhir minggu pertama sebagai matriks A dan jumlah penambahan barang sebagai matriks B, maka matriks total barang yang tersedia di toko tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Nah, jika matriks A ini adalah stok akhir minggu pertama, maka matriks A ini adalah 15, 10, 7, dan 6. Dan matriks B sebagai jumlah penambahan barang, maka matriks B adalah 10, 5, 5, 3. Nah, kita jumlahkan nih menggunakan penjumlahan matriks. Maka matriks A dijumlahkan dengan matriks B, 15 ditambah 10, 10 ditambah 5, 7 ditambah 5, dan 6 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 25, 15, 12, dan 9. Nah, jika kita ubah kembali menjadi bentuk tabel, nah, jadi total stok ketersediaan barangnya itu tepung terigu untuk pembuatan nastar menjadi 25 kg, untuk brownies sebanyak 15 kg, untuk telur yang digunakan untuk pembuatan nastar sebanyak 12 kg, dan untuk brownies sebanyak 9 kg. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, kita ke operasi pengurangan matriks. Nah, sama seperti
penjumlahan matriks, syarat pengurangan matriks yaitu terdapat dua matriks, misalnya matriks A dan matriks B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dikurangkan. Nah, selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A dikurangi B. Nah, kita bisa lihat ya di sini matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2 juga. Jadi kita bisa kurangkan kedua matriks ini. Jadi A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Untuk lebih pahamnya, kita bisa langsung ke contoh soalnya. Diketahui matriks A 1, 4, 6, 3, 5, 8 dan matriks B 2, 5, 2, 2, 4, 5. Tentukan pengurangan matriks A dan matriks B. Nah, karena memiliki ordo yang sama, kita bisa langsung kurangkan elemen-elemen yang seletak dari setiap matriks. Nah, jadi kita bisa lihat ya, 1 dikurangi 2, 4 dikurangi 5, 6 dikurangi 2, 3 dikurangi 2, 5 dikurangi 4, dan 8 dikurangi 5. Maka hasilnya ini adalah matriks A dikurangi matriks B adalah negatif 1, negatif 1, 4, 1, 1, dan 3. Nah, selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, tapi memiliki ordo 2 kali 2. Nah, untuk matriks A ini adalah 3, 5, 6, 9, dan matriks B 1, 5, 3, 4. Nah, tentukan pengurangan matriks A dan matriks B tersebut. Nah, kita kurangi, karena memiliki ordo yang sama, jadi kita bisa kurangi. Kita kurangi elemen-elemen yang seletak. 3 dikurangi 1, 5 dikurangi 5, 6 dikurangi 3, dan 9 dikurangi 4. Maka hasilnya itu adalah 2, 0, 3, 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada latihan soalnya. Ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Yang pertama, ini adalah penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Yang kedua ini ada soal cerita mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan di sini ada penjumlahan matriks X dan Y. Silahkan dikerjakan ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Oke, waktunya habis ya. Apakah ada yang mau menjawab latihan soal ini? Saya Bu, nomor 1. Saya, Bu, nomor 2. Untuk nomor 3 bagaimana? Ada yang mau menjawab soal nomor 3? Saya belum, Bu, karena matriksnya berbeda. Nah, karena nomor 3 ini memiliki ordo yang berbeda, ada yang masih ingat tidak syarat penjumlahan atau pengurangan matriks itu apa? Saya lupa, Bu. Nah, diingatkan kembali ya, jadi syarat penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama. Jadi kita lihat nih nomor 3 ini, matriks X berordo 2 kali 2 dan matriks Y berordo 2 kali 3. Jadi tidak bisa dijumlahkan karena ordonya berbeda. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi, matriks itu terdiri dari baris dan kolom, yang di dalamnya terdapat bilangan yang tersusun yang disebut elemen. Kemudian, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut berordo sama.
Oke, bagus. Semuanya sudah paham ya? Kemudian, Paham, Bu. ada yang tahu tidak manfaat dari kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Kita dapat menghitung sisa barang yang dijual di koperasi menggunakan pengurangan matriks. Oke, berarti semuanya sudah paham ya, sudah dapat menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan tahu manfaatnya dari materi penjumlahan dan pengurangan matriks ini. Baik, sekarang kalian tulis materi hari ini dan jangan lupa yang belum mengerjakan soalnya silahkan dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kalian dapat membaca materi selanjutnya dari buku paket mengenai matriks. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan ditutup dengan membaca doa oleh ketua kelas. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.